Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar sekolah akhlak. Bertemu lagi dengan Ustazah Rita Purnamasari di kelas pembelajaran matematika bab relasi dan fungsi kelas 8 part yang kedua. Sebelum kalian menyaksikan tontonan video ini, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan jangan lupa komen di Bunda Rita Channel. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita selalu berdoa sebelum belajar agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan pastinya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kita mulai. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat belajar, dapat berlatih, kemudian dapat pastinya kalian dapat beribadah dengan baik. Anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah kita membahas part yang kedua di bab relasi dan fungsi. Tujuannya adalah 1. Memahami pengertian fungsi. 2. Menentukan fungsi atau bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, menentukan banyaknya fungsi. Yang keempat, menentukan nilai dan rumus fungsi. Oke, sudah siap semuanya? Jangan lupa untuk kalian menyiapkan alat tulis dan buku. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan pembelajarannya, Ustazah ingatkan dulu di bab sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Tentang relasi pastinya. Untuk relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan antara himpunan A dan B. Ya, seperti ini. Jadi relasi itu adalah judul atau penamaan dari suatu hubungan antara himpunan A dan B. Ya, seperti contohnya nomor sepatu, kemudian hobi. Nah, kalian bisa lihat di nomor sepatu, setiap siswa A memiliki pasangan di himpunan B, yaitu nomor sepatu. Kemudian di hobi juga setiap siswa memiliki pasangan di himpunan B. Dan untuk nomor sepatu itu memiliki pasangan tepat satu, dan untuk hobi setiap siswa bisa memilih satu atau lebih dari satu hobi. Saya masih mengingatkan karena nantinya akan berhubungan dengan fungsi. Berikut adalah contoh dari penerapan matematika. Ustazah Rita memberikan contoh lebih dari, di mana himpunan A lebih dari himpunan B. Untuk contoh selanjutnya adalah contoh kuadrat dari. Ya, terlihat bahwa untuk lebih dari, setiap himpunan A bisa lebih satu pasangan di himpunan B. Namun untuk contoh yang kedua, kuadrat dari, setiap anggota A memiliki tepat satu anggota B. Untuk menyatakan relasi, kemarin kita sudah pelajari ada 3 cara untuk menyatakan relasi, yaitu dengan cara diagram panah seperti contoh berikut. Kemudian ya, seperti ini unsur-unsurnya. Jika kalian menggunakan diagram panah, ada domain, ada kodomain, dan ada range. Kemudian cara yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Sebelum kalian melanjutkan tontonan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Bunda Rita Channel.
dalam matematika, fungsi atau biasa disebut dengan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Seperti contoh, Ustadzah memiliki himpunan A adalah Adi, Budi, Chandra, Doni, dan Eka. Sedangkan anggota B adalah ukuran sepatu nomor 37, 38, 39, 40, dan 41. Setelah dihubungkan, dari diagram panah tersebut terlihat bahwa setiap siswa atau setiap anak di anggota A memiliki tepat satu pasangan ukuran sepatu di anggota B. Ini adalah salah satu contoh dari fungsi himpunan A ke himpunan B. Kita pastikan domainnya, kodomainnya, maka range-nya adalah hanya bernilai 37, 38, 39, dan 41. Dan setiap anggota A memiliki tepat satu di anggota B. Itu adalah definisi dari fungsi. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri suatu diagram atau suatu relasi disebut dengan fungsi. Yang pertama, setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Ya, terlihat bahwa tepat satu pasangan, dan logikanya setiap orang tidak mungkin atau tidak akan atau tidak mungkin untuk memiliki ukuran sepatu lebih dari 2. Maka ukuran sepatu ini merupakan salah satu contoh dari fungsi. Cirinya adalah panah tidak bercabang. Ya, dilihat ya, panah yang mengarah ke himpunan A ke himpunan B itu tidak akan bercabang. Jika bercabang maka bukan fungsi. Ciri-ciri yang kedua, ya, dengan contoh yang sama, jika diagram di samping dituliskan dengan pasangan berurutan, ya, pasangan berurutan, maka Adi, 38, Budi, 37, Chandra, 37, Doni, 41, dan Eka, 39. Jika dituliskan dalam pasangan berurutan, maka ciri-cirinya adalah setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu di anggota B. Jadi anggota A ini tidak akan berulang. Maka di pasangan 1 ada Adi, pasangan 2 ada Budi, Chandra, Doni, Eka. Tidak ada masalah ketika Budi dan Chandra memiliki ukuran sepatu 37. Yang terpenting adalah setiap anggota A hanya memiliki tepat satu pasangan anggota B. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan relasi itu fungsi atau bukan fungsi. Simak contoh berikut ini. Ustazah memiliki 3 diagram panah, 1, 2, dan 3. Perhatikan diagram panah yang pertama. Terlihat bahwa anggota A, yaitu A, dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 3, dan C dipasangkan dengan 2. Terlihat bahwa setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Maka diagram tersebut merupakan fungsi. Perhatikan contoh yang kedua. A dihubungkan dengan 1, A dihubungkan dengan 4, B dihubungkan dengan 3, C dihubungkan dengan 2. Karena A bercabang dan memiliki pasangan lebih dari 1, maka diagram panah yang kedua
bukan fungsi. Perhatikan contoh yang ketiga. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, dan C berpasangan dengan 1. Maka diagram yang ketiga merupakan contoh fungsi. Ya. Anak-anak, mungkin kalian ada yang tanya, Ustazah, di himpunan B, misal contoh di diagram 1, di himpunan B ada angka 4 tidak memiliki pasangan di A. Nah, itu tidak apa-apa, karena fungsi itu fungsinya dari himpunan A ke himpunan B. Maka himpunan A itu yang harus memiliki tepat satu pasangan. Namun, jika himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan, itu tidak masalah. Jadi, yang diwajibkan adalah himpunan A anggotanya memiliki tepat satu pasangan. Seperti itu. Oke, next, menentukan banyaknya fungsi. Maksudnya bagaimana? Misal Ustazah kasih contoh, diketahui himpunan A 1 dan 2. Jumlah anggotanya ada 2, 1 dan 2. Himpunan B, A dan B, jumlah anggotanya juga ada 2. Buatlah sebanyak-banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, sebanyak-banyaknya fungsi. Jadi tidak ada relasi khusus, maksudnya tidak ada judul khusus. Ustazah berikan ini ya. Jadi misal, yang pertama, Ustazah bikin fungsi kan ya, 1 ke B, 2 ke A. Kemudian contoh yang kedua, 1 ke A, 2 ke B. Kita cari contoh yang lain dengan himpunan yang sama, 1 ke A, 2 ke A. Boleh ya, jadi ada cara lain ketiga. Cara lain yang keempat adalah 1 ke B, 2 ke B. Nah, ini kalau kalian mau nyoba lagi, sudah mentok ya, sudah mentok ini. Jadi ada 4 macam fungsi. Kesimpulannya adalah untuk himpunan beranggotakan 2, himpunan A beranggotakan 2 dan himpunan B beranggotakan 2, maka hanya dapat dibuat sebanyak 4 fungsi. Oke, Ustazah langsung saja. Kalian silahkan mencoba di rumah untuk membuktikan jika himpunan A 1, 2, 3 berjumlah 3 anggota dan himpunan B, A dan B berjumlah 2 anggota. Coba kalian buatlah sebanyak-banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika kalian. Ya, jangan lupa dicoba ya. Coba kalian mendapatkan berapa banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Oke, next. Menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika kalian mempelajari atau mencoba satu persatu cara untuk menentukan banyaknya fungsi, maka akan diperoleh banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Jadi misal himpunan A, B, dan C, dan himpunan B adalah P, Q, R, S. Terlihat bahwa himpunan A ada 3 anggota, himpunan B ada 4 anggota. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Perhatikan ya, A ke B. Karena A ke B, maka banyaknya himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya himpunan A. Maka diperoleh 4 pangkat 3. Artinya 4 kali 4 kali 4. Nilainya adalah 64. Jadi ada 64 cara membuat fungsi. Kemudian yang kedua, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A. B ke A, ya. Karena B ke A, maka dibalik. Ya, jadi banyaknya himpunan A
dipangkatkan dengan banyaknya himpunan B menjadi 3 pangkat 4, yaitu 81. Itu adalah salah satu cara untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Selanjutnya adalah merumuskan nilai fungsi. Perhatikan. Notasi berikut dibaca F memetakan X ke Y dan dapat pula dinyatakan dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan Y, di mana fungsi merupakan aturan yang menghubungkan dua himpunan tepat satu pasangan. Perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan A 1, 3, 5, 7, himpunan B 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Tentukan fungsi X di mana aturannya adalah X plus 3. Dan sajikan dalam diagram panah. Oke, perhatikan rumus fungsinya. Rumus fungsi X adalah X plus 3. Maka, kita lihat himpunan asal. Daerah asalnya adalah himpunan A, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Maka, langkah yang kalian lakukan adalah mensubstitusikan atau menggantikan nilai X dengan anggota di himpunan A. Jadi untuk yang pertama, untuk X sama dengan 1, maka fungsi 1 menggantikan X itu sama dengan 1 plus 3 bernilai 4. Untuk X sama dengan 3, maka fungsi X digantikan 3. Maka X ini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk X sama dengan 5, maka dengan cara yang sama 5 menggantikan X, maka nilainya 8. Untuk X sama dengan 7, 7 menggantikan nilai X, maka nilainya adalah 10. Sehingga daerah hasil fungsinya hanya 4, 6, 8, dan 10. Jika disajikan dalam diagram panah seperti ini. 1 dengan 4, 3 dengan 6, 5 dengan 8, 7 dengan 10. Dan jelas contoh ini merupakan fungsi karena memiliki tepat satu pasangan. Contoh soal yang kedua, dengan cara yang sama tapi diketahuinya hanya satu himpunan A saja, 3, 4, 5, 6. Tentukan fungsi himpunan A ke B adalah 2X dikurangi 2. Dan tentukan yang kedua adalah tentukan anggota himpunan B. Dengan cara yang sama, gantikan untuk X sama dengan 3 sesuai dengan rumus fungsinya, maka gantikan X menjadi 3, maka 2X itu berarti 2 kali 3, berarti 2 kali 3 dikurangi 2, nilainya 4. Kemudian untuk X sama dengan 4, maka 4 menggantikan X, maka 2X adalah 2 kali 4 dikurangi 2. Dengan sama, X sama dengan 5 dan X sama dengan 6. Dari sini anggota himpunan B adalah daerah hasil fungsi 4, 6, 8, dan 10. Seperti itu. Oke, contoh yang selanjutnya. Dengan cara yang sama, untuk X ditambah 5, ya, maka gantikan X, setiap anggota X ke fungsi, rumus fungsinya. Maka dari sini himpunan B adalah 7, 9, 10, dan 11. Oke anak-anak, kelas 8C, setelah kalian mengamati penjelasan dari Ustazah Rita, silakan mengerjakan soal latihan part yang kedua dari bab relasi dan fungsi. Linknya adalah
di gg.gg/mat8c _tugas _0710. Soal dapat diakses mulai pukul 1 sampai pukul 2. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ustazah Rita. Semoga kalian dapat menerima manfaat dan pastinya kalian terpacu, termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oke anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar, selalu jaga kesehatan, selalu beribadah dengan rajin, dan jangan lupa untuk kerjakan tugas latihannya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di Bunda Rita Channel. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.